ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, orang-orang muda, kaum keluarga, para sahabat-sahabat Tuhan. Tuhan memberi makan kepada Israel ketika mereka lapar, ketika mereka haus. Dalam perjalanannya keluar dari perbudakan Mesir, berjalan menuju tanah terjanji yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Ishak, Yakub. Makanya Allah selalu memperkenalkan diri kepada Israel sebagai akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak, akulah Allah Yakub. Dan orang Israel tetap ingat itu. Abraham, Ishak, dan Yakub adalah leluhurnya. Dan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub itu Allah menjanjikan tanah yang berlimpah susu dan madu. Israel yang diperbudak di Mesir sekarang berjalan pulang ke tanah terjanji itu. Dan mereka lapar di tengah jalan. Mereka haus di tengah jalan. Dan Tuhan memberi mereka makanan. Dalam Injil hari Minggu kemarin dan untuk beberapa minggu ke depan akan tetap dibaca itu Injil Yohanes bab 6 itu tentang roti. Roti yang turun dari surga. Yesus memperbanyak roti. Bingkisan dari satu keluarga yang dibawa oleh anaknya kepada Andreas dan Filipus yang pernah mampir di rumahnya. Dari 5 roti, 2 ikan itu bingkisan, Yesus mengubahnya menjadi makanan untuk 5.000 orang makan. Ketika mereka lapar, tergerak hati dari Yesus oleh belas kasihan dan dia memenuhi kebutuhan primernya, lapar dan haus. Seperti Allah memenuhi kebutuhan primer dari Israel di padang gurun, lapar dan haus. Tuhan memperhatikan kebutuhan primer kita itu. Dan dia memberi kita talenta. Dia memberi kita kemampuan, akal budi, kekuatan dan kesehatan. Supaya kita bekerja. Supaya kita berjuang. Supaya kita memeras keringat. Memenuhi kebutuhan primer itu. Supaya hidup kita layak di bumi ini. Tetapi pada hari ini Tuhan mengingatkan kita bahwa tujuan perjalanan kita itu bukan di bumi. Tetapi tujuan perjalanan kita itu adalah surga, rumah Bapa. Dan karena itu memang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan primer kita sampai kebutuhan sekunder, sampai kebutuhan tersier, sandang, pangan, pakaian, sampai kebutuhan-kebutuhan mewah. Tetapi tidak cukup. Tidak cukup itu sampai ke surga. Apa yang kita perjuangkan di bumi ini untuk makan dan minum, kebutuhan primer kita, karena kita lapar dan haus. Apa yang kita perjuangkan di bumi ini supaya diam dengan layak, perumahan yang baik, pakaian yang bagus,
Dan apa yang kita perjuangkan untuk hidup sedikit lebih mewah, kebutuhan yang ketiga, Tuhan bilang tidak cukup. Kamu harus bekerja untuk sampai tujuanmu. Dan tujuan kita adalah surga. Dia katakan dalam Injil hari ini, bekerja untuk makanan yang tahan sampai kehidupan kekal. Apa ya makanan yang tahan sampai kehidupan kekal? Bukan kebutuhan primer kita. Bukan kebutuhan sekunder kita. Bukan kebutuhan tersier kita. Tidak. Itu semua akan binasa. Yesus katakan dengan jelas dalam Injil hari ini, nenek moyangmu telah makan roti di padang gurun dan mereka mati. Kamu juga makan roti yang saya perbanyak. Kamu kenyang, tetapi kamu juga akan mati. Kamu harus makan makanan yang bertahan sampai kehidupan kekal. Kata-kata Yesus ini sangat masuk di logika kita. Apa saja yang kita perjuangkan di bumi ini, makan dan minum yang kita beli tiap-tiap hari, kalau kita simpan 1-2 hari ya sudah basi. Makanan sudah tidak baik, sudah penuh dengan bakteri. Pakaian-pakaian yang kita beli, pada suatu waktu dia akan menjadi usang. Semua kebutuhan mewah yang kita punya pada suatu waktu akan menjadi berkarat. Nah, untuk itulah Tuhan mengingatkan kita, semua yang kita perjuangkan di bumi ini penting, tetapi bekerja untuk makanan yang tahan sampai hidup kekal. Nah, apakah makanan yang tahan itu? Tuhan berkata, akulah roti hidup yang turun dari surga. Akulah makanan yang tahan sampai hidup kekal itu. Dia katakan, siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan memiliki hidup yang kekal. Pertanyaan kita adalah, apakah untuk masuk surga kita harus menjadi kanibalisme? Makan daging Tuhan, minum darah Tuhan, itu kanibal. Apakah memang begitu? Ibu bapak, Kristus memperkenalkan dirinya sebagai anak manusia. Berarti dia adalah daging dan darah seperti kita manusia. Kalau dia katakan bahwa dia adalah putra manusia, anak manusia yang punya daging dan punya darah, maka yang Tuhan maksudkan adalah semua yang ada padanya. Semua yang ada pada Yesus, perbuatan-perbuatannya, kata-katanya, amalnya, pelayanan-pelayanannya, nilai-nilai yang ada di kepalanya, perasaan-perasaannya, kehendaknya, itu semua terpadu di dalam anak manusia itu. Jadi, kalau Tuhan mengatakan, akulah roti hidup, siapa yang makan dagingku dan minum darahku akan sampai hidup kekal. Itu maksudnya supaya kita hidup seperti Yesus. Bertindak seperti Yesus bertindak. Berkata-kata seperti Yesus berkata-kata. Beramal seperti Yesus beramal. Hati tergerak oleh belas kasih. Melayani seperti Yesus melayani. Menghayati nilai-nilai
seperti yang dihayati oleh Yesus. Contohnya, salah satu nilai yang bertabrakan dengan nilai kita. Kalau orang menampar pipi kirimu, berilah juga pipi kananmu. Nah, ini nilai dari Yesus. Nah, kita mesti begitu. Bukan kita tetap pada nilai kita. Siapa yang tampar pipi kiriku, gue balik tampar dia juga. Nah, itu nilai kita. Dan menurut Yesus, nilai itu tidak akan bawa sampai kepada kehidupan kekal. Nilai yang mesti dibawa adalah yang tampar pipi kiri, berilah juga pipi kananmu. Jangan dendam, jangan benci. Nah, itu nilai. Nilai yang kita harus hidup. Itu maksudnya daging dan darah. Makan daging dan darah Yesus artinya bersenyawa dengan Yesus. Hidup kita itu di bumi, tetapi rasanya itu rasa surga. Itu maksudnya. Seperti kata-kata yang biasanya muncul di medsos. Umpamanya gubernur rasa presiden. Atau menteri rasa presiden. Nah, kira-kira begitu deh. Kita hidup di bumi, tetapi rasanya itu surga. Rasa surgawi yang menghiasi kehidupan kita. Nah, ibu bapak, di mana kita makan daging dan minum darah Tuhan? Di mana tempat di mana kita bersenyawa dengan Yesus? Di mana kita mendengarkan Dia bicara kepada kita? Di dalam Ekaristi Kudus. Kita mendengarkan firman-Nya. Pada waktu kitab suci dibacakan, Dia bersabda kepada kita. Di mana kita menerima Dia, daging dan darahnya, dalam Ekaristi Kudus. Ketika kita menyambut komuni kudus, kita terima tubuhnya, kita makan, kita minum darahnya di dalam Ekaristi Kudus. Tetapi tidak cukup kita makan tubuhnya dan minum darahnya. Setelah kita bersenyawa dengan Yesus dalam Ekaristi Kudus, kita membiarkan diri kita diubah oleh Dia. Kata Santo Paulus dalam bacaan kedua, kita harus berubah menjadi manusia baru. Menjadi manusia baru artinya hidup seperti Yesus. Bertindak, berbuat seperti Dia berbuat. Berbicara, berkata-kata seperti Dia berkata-kata. Melayani seperti Dia melayani. Menghayati nilai-nilai seperti Dia menghayati nilai-nilai. Beramal seperti Dia beramal. Itulah makanan yang tahan sampai hidup kekal. Ibu bapak, saudara-saudari seiman, saya menutup permenungan ini dengan mau mengajak kita. Kita tidak perlu perdebatkan lagi bahwa di dalam Ekaristi Kudus Yesus hadir di sana. Bahwa di dalam Ekaristi Kudus kita menyambut tubuh dan darahnya. Dan kita mendengarkan firman-Nya. Itu tidak perlu lagi kita perdebatkan. Yang kita mesti buat adalah mendengarkan Dia. Terbuka mendengarkan Dia. Menerima Dia. Dan menanggapi ketika Dia masuk di dalam diri kita. Menanggapi artinya membiarkan diri kita diubah oleh Kristus. Supaya kita hidup sebagai manusia baru. Hidup seperti Kristus. Bertindak seperti Dia. Berbicara seperti Dia. Berkelakuan seperti Dia. Bersikap seperti Dia. Semuanya beramal melayani seperti Dia. Amin.